warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5 yang Ibu banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Nah anak-anak, adakah dari kalian yang hari ini tidak masuk? Nah, sebagai bukti kehadiran kalian, silahkan kalian mengakses link yang berada di bawah ini. Tak lupa, Ibu juga berpesan kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara menerapkan 4M. Apa itu 4M? 1. Mencuci tangan dengan sabun. 2. Memakai masker ketika keluar rumah. 3. Menjaga jarak aman. Yang keempat, menghindari kerumunan. Anak-anak, pada kesempatan hari ini Ibu akan mengajak kalian belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran pertama. Pada kesempatan kali ini, Bu Ika ingin mengajak kalian belajar tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran pertama, peredaran darahku sehat. Pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran pada media PowerPoint yang telah dibagikan, diharapkan siswa dapat menjelaskan organ-organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran pada media PowerPoint yang telah dibagikan, diharapkan siswa dapat menjelaskan urutan proses peredaran darah besar dan kecil dengan benar. Melalui kegiatan mengamati video pembelajaran pada media PowerPoint yang telah dibagikan, diharapkan siswa dapat menjelaskan unsur-unsur dari pantun dengan benar. Terakhir, setelah mengamati video pembelajaran pada media PowerPoint yang telah dibagikan, diharapkan siswa dapat melengkapi bagian isi dan juga sambilan pantun dengan percaya diri. Ayo amati gambar berikut ini. Mengalirnya darah di dalam tubuh manusia disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh manusia dibagi menjadi dua macam, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Urutan dari sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta, yang selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Skema dari sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis.
Di dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kemudian kembali lagi ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca uraian di atas, ternyata terdapat beberapa organ tubuh yang berperan dalam peredaran darah manusia. Carilah informasi yang terdapat dalam buku siswa halaman 2-3, kemudian isilah bagian di bawah ini. Gambar berikut ini. Coba anak-anak amati gambar-gambar yang terdapat dalam slide berikut ini. Apa yang kalian lihat dari gambar di atas? Apa yang akan terjadi apabila seseorang terjatuh atau terluka? Mengapa saat seseorang terjatuh itu mengeluarkan darah? Siapakah yang bertugas mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita? Yuk kita cari tahu jawabannya. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan juga mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi dari organ peredaran manusia? Peredaran darah merupakan sistem organ yang berfungsi mengangkut oksigen, zat makanan atau nutrisi yang berasal dari jantung ke seluruh tubuh manusia, serta mengeluarkan limbah hasil metabolisme berupa karbon dioksida keluar tubuh. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas organ-organ yang meliputi jantung, pembuluh darah, paru-paru, serta darah. Pertama adalah jantung. Jantung merupakan organ peredaran darah yang berfungsi untuk memompa darah. Jantung terbagi menjadi 4 bagian atau ruangan. Yang pertama serambi kanan yang fungsinya untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri fungsinya untuk menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Yang terakhir, bilik kiri berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Manusia. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah manusia dibedakan menjadi dua. Yang pertama pembuluh nadi atau arteri, yakni pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Kedua, pembuluh balik atau vena, yakni pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung.
Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Dan di tempat inilah tempat terjadinya pertukaran gas, oksigen, dan juga karbon dioksida. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sel darah merah. Fungsinya mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Keping darah berfungsi untuk menutup luka. Berikut ini merupakan manfaat apabila peredaran darah kita lancar. Yang pertama, manfaatnya bagi tubuh kita akan selalu sehat. Yang kedua, bebas dari penyakit jantung dan juga stroke. Yang ketiga, paru-paru menjadi lebih sehat. Nah, anak-anak sudah tahu bukan bahwa peredaran darah yang sehat itu penting bagi tubuh kita? Belajar tentang sistem peredaran darah, kita menjadi paham betapa besar dan juga pentingnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Kita sebagai manusia harus mengucap banyak syukur atas karunia dan kesehatan yang telah kita rasakan. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan rasa syukur, salah satunya adalah dengan cara berpantun. Nah, simaklah pantun berikut ini. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Merupakan salah satu seni merangkai kata dan termasuk ke dalam jenis karya sastra lama. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Ciri pantun ada 5, yaitu 1. Bersajak AB-AB. 2. Satu bait terdiri atas 4 baris. 3. Setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. 4. Baris pertama dan kedua disebut sebagai sambiran. Yang kelima, baris ketiga dan juga keempat disebut sebagai isi pantun. Berdasarkan contoh pantun di atas, dapat kita klasifikasikan sebagai berikut. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan, merupakan sampiran dalam pantun. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan.
disebut sebagai isi pantun.